Kalau bayar mahal ya harus untung sebanyak-banyaknya. Makan banyak sekarang. Duh, gak sabar nih buat nyicip semua makanan. Hahaha. Hah, Fik, itu udah berapa lapis daging sih? Sosis, sayuran, semuanya ada. Perut kamu kuat gak? Jangan dipaksain, nanti perut kamu malah sakit. Wah, enak banget tadi. Gak rugi sih kalau kita makan di all you can eat. Semua makanannya udah aku coba. Tapi tadi kamu ambilnya banyak banget loh. Aku pikir gak bakalan habis. Soalnya kalau gak habis pasti kena denda tuh. Jadi keluar uang lagi kan. Tenang aja, aku udah tahu kok tekniknya. Aku nggak bakalan rugi kalau makan kayak gitu. Meskipun nggak habis, tapi masih bisa diakalin dan pastinya nggak bakalan rugi. Maksudnya gimana? Nah, ini dia. Diem-diem aku bawa sebagian seafood yang kita makan tadi. Kan kalau nggak kayak gini kita pasti bakalan kena denda. Ya ampun Fikri, kamu itu bisa-bisanya ya kayak gitu. Kamu tahu kan kalau yang kamu lakukan itu salah. Kalau ketahuan gimana? Tapi buktinya nggak ketahuan kan? Udah santai aja. Kalau kayak gini kan kita nggak bakalan kena denda. Daripada kena denda, mending kayak gini kan? Gak usah deh Nur. Si Fikri emang suka kayak gitu. Makan di all you can eat berlebihan. Takut banget kayaknya jadi rugi. Pas makan gak habis. Ujung-ujungnya malah dibawa pulang. Untung aja gak ketahuan sama CCTV. Ya elah Dul, itu namanya cerdik. Gue bisa memanfaatkan situasi. Tuh lihat, lumayan kan seafoodnya bisa gue bawa pulang. Bayar sedikit, makan banyak, ini namanya. Fik, kayaknya kamu harus stop kebiasaan buruk kamu ini deh. Bisa bahaya loh. Bukan cuma buat kamu aja, tapi buat orang-orang di sekitar kamu. Coba deh kamu pikirkan, kalau sampai kamu ketahuan, yang dapat denda dan malu bukan cuma kamu, tapi kita juga. Ya ampun Nuri, gak usah khawatir gitu deh. Gue yakin kok kalau ini tuh gak bakal ketahuan. Lagian kalaupun kena denda, pasti cuma gue aja. Kalian gak bakalan kena. Ya tapi kan lo sendiri yang rugi kalau gitu caranya. Buat meminimalisir kerugian, mending lo perbaiki semuanya. Jangan ambil terlalu banyak, biar gak kena denda. Terserah kamu aja deh Fik. Tapi kalau sampai nanti kena batunya jangan salahin kita ya. Dul, kita pulang yuk. Duluan aja, aku masih ada urusan sama si Fikri. Oke, aku duluan ya. Fik, jangan suka berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nanti lo kena akibatnya. Kita nggak ada yang tahu datangnya karma. Haha, kenapa sih lo serius banget Dul? Ini kan cuma iseng-iseng aja. Jangan terlalu diambil pusing. Ya udah, kita masuk yuk. Ada Anggun. Dul, lo masuk duluan aja. Gue mau ngomong sebentar sama si Anggun. Ya udah, gue izin masuk ke rumah lu ya. Kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau mau kesini? Aku kan bisa jemput kamu. Gak usah, aku juga cuman kebetulan lewat aja, makanya aku kesini. Oh iya, kamu masih suka makan all you can eat? Iya, kamu tahu kan kalau aku seneng banget makan di all you can eat. Itu tempat yang paling aku suka. Kamu kenapa tanya kayak gitu? Mau ikut aku makan? Kita bisa besok makan ke sana. Gak usah, aku cuma tanya aja kok. Oh iya, kamu kalau makan di all you can eat jangan serakah ya. Jangan terlalu banyak, nanti gak kemakan. Sayang kalau gak kemakan. Iya, tapi kan kapan lagi makan di all you can eat? Kalau cuma makan sedikit, rugi dong. Jadi harus makan yang banyak. Ini udah malam Fik, gue mau pulang ya. Ada kerjaan juga. Lagian lo juga dari tadi cuma main HP doang. Lu kok balik sih? Jangan dulu dong. Gue mau ngajakin lo ke restoran all you can eat nih. Gue lagi cari yang deket dari sini, yang enak juga pastinya. Kita udah makan all you can eat tadi siang ya. Gue masih kenyang. Ngapain sih kita makan itu lagi? Lah, emangnya kenapa? Itu kan tadi siang. Sekarang udah malam, jamnya beda. Ayolah, gue gak ada temennya nih. Males banget sendiri. Gimana kalau gue traktir aja? Bukan maksudnya mau atau gimana, tapi gue beneran gak bisa. Perut gue masih kenyang. Kalau malam ini makan di sana, yang ada gue jadi sakit. Kalau besok aja gimana? Gue janji deh kalau besok gue bisa. Ya udah deh, besok siang ya. Kita ke restoran yang gue tunjukin tadi. Iya, ya udah gue balik dulu ya. Salam buat ibu lo, gue balik duluan. Kalau cuma berdua doang gak seru. Gue sih udah ngajak si Anggun. Kayaknya kalau ngajak Nuri seru nih. Halo Nur, besok gue mau ke restoran all you can eat lagi nih. Tapi beda tempat, Abdul juga ikut. Lagi? Ya ampun Fikri, gak ada habisnya ya kamu makan di tempat itu. Jangan salah, ini tuh tempatnya beda. Tadi sih gue lihat ada promo gitu. Pokoknya lu harus ikut, tenang aja, gue traktir kok. Ya udah, atur aja lah gimana enaknya. Aku ikut aja, kasih tahu aja jam pastinya, jangan dadakan. Iya, santai aja, nanti dikasih tahu. Yes, bisa makan banyak lagi. Makan di all you can eat itu emang gak pernah salah deh. Jangan terlalu sering, no. Apaan sih Bu? Ini kan kesukaan aku. Jangan ngomong gitu kek. Seharusnya ibu tuh seneng karena aku makannya banyak, nggak sedikit. Iya, ibu seneng kok kamu bisa makan banyak. Tapi maksud ibu itu bukan kayak gitu. Ibu cuma mau kamu gak berlebihan. Apalagi makannya di all you can eat. Iya sih, kamu bisa makan sepuasnya. Tapi kalau gak dijaga makanannya itu bisa bahaya.
Iya ibu, aku tahu kok. Tapi kan sayang juga bu kalau kita makan di all you can eat tapi makannya cuma sedikit. Ya dimanfaatin lah. Iya boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Gak tahu kenapa ibu itu rasanya khawatir setiap kamu makan di all you can eat. Ya udah ibu duluan ke kamar ya. Udah ngantuk nih. Kamu jangan lupa kunci pintu depan ya. Apa coba maksud ibu tuh? Masa makan di all you can eat aja khawatir? Aku kan makan juga bayar, bukan nyuri. Ya elah, gue cuma mau mastiin aja kok. Takutnya lo lupa, makanya gue telepon. Jangan lupa ajak tuh si Nuri. Gue belum setua itu ya buat lupa janji kita. Tenang aja, gak bakalan gue lupa. Lo kalau makan di all you can eat selain berlebihan, lo juga pemaksa dan juga suka ingetin orang ya. Haha, ya lu tahu gua kan, makan yang paling banyak untungnya itu di all you can eat. Perut kenyang, kantong aman, gak bakalan rugi. Iya dah iya, udah lo jangan telepon gue mulu. Kita janjian siang kan, lo telepon gue pagi-pagi gini. Iya sorry deh kalau ganggu. Aduh gak sabar nih makan di restoran baru. Dilihat dari sosmed sih kayaknya enak-enak makanannya. Tapi gak tahu juga deh, semoga aja enak. Kamu jadi pergi. Jadi dong bu, ini aku udah siap, tinggal berangkat aja. Tapi kan ini masih pagi, bukannya kalian janjian siang ya? Janjian sama teman-teman emang siang bu, tapi aku ada janji sama Anggun, makanya berangkat pagi. Kamu ingat kan pesan ibu semalam, jangan berlebihan. Iya bu, itu juga kalau aku ingat ya. Lagian aku itu lagi menikmati hidup bu, masa harus dikit-dikit kalau makan? Yang banyak lah. Bukan dikit juga no, tapi secukupnya. Makan gak harus banyak kok, nanti perut kamu sakit kalau kebanyakan. Emangnya kamu mau kalau kebanyakan? Iya, bawel banget sih ibu ini. Udah ya, aku mau berangkat dulu. Udah telat nih, dah bu. Semoga aja Fikri bisa dengerin omongan aku. Aku gak bisa bayangin kalau dia kenapa-napa. Selalu khawatir aku. 200.000. Oke, berarti harus ambil makanan minimal senilai 500.000. Perut bakalan kenyang banget sih ini. Kita kesini buat nikmatin, bukan buat perang harga, Fik. Kamu udah janji loh sama aku buat gak berlebihan. Kenapa sekarang kamu jadi berlebihan kayak gini sih? Iya maaf, aku cuma semangat aja kok. Lagian kan gak ada salahnya kalau makan banyak. Jangan mau rugi. Iya, tapi gak usah terlalu banyak ya. Aku takut kalau nanti kamu malah sakit perut. Oh iya, Nuri sama Abdul mana? Kok mereka gak kelihatan sih? Belum datang ya? Kayaknya belum deh. Soalnya tadi aku chat, katanya mereka kejebak macet. Kita mau tunggu di sini atau di dalam? Kita tunggu di sini aja deh. Siapa tahu aja bentar lagi mereka datang. Akhirnya kalian datang juga. Maaf ya telat, soalnya tadi macet banget. Iya, nggak apa-apa kok. Kita juga baru aja sampai. Jadi ini restorannya lumayan juga sih. Tapi nggak tahu nanti makanannya gimana, enak atau enggak. Harusnya sih enak ya. Jadi gimana? Mau masuk sekarang? Ya sekarang lah, nggak mungkin kan kalau kita tunggu malam. Gue juga udah lapar nih, nggak sabar buat makan. Kemarin aja nolak, giliran sekarang mau, sampai nggak sabar. Ya kemarin kan lu ngajak gue pas masih kenyang, mana mau gue. Tapi sekarang beda lagi, gue udah lapar, perut gue kosong nih dari tadi. Udah, kita kan mau makan, bukan mau berantem. Ayo kita masuk. Daging, seafood, dessert, semua harus masuk. Gak boleh ada yang terlewatkan. Jangan ambil sebanyak itu, nanti gak bakalan habis gimana. Perut kamu gak bakal muat loh. Nanti perut kamu juga sakit. Jangan banyak-banyak ya. Tenang, aku habiskan semua. Kamu jangan khawatir gitu dong. Orang kalau nasihatin itu bisa gak sih didengerin? Nanti perut lu yang sakit, kita juga yang repot. Aku setuju sama Abdul. Kamu gak mungkin kan makan segitu banyaknya. Aduh, kalian itu ya, kenapa sih bawel banget? Gak akan kenapa-napa kok. Aku yakin itu. Udah gak usah bawel, aku mau ambil yang banyak biar puas. Ya ampun, itu orang susah banget sih dinasehatinnya. Awas aja kalau sampai dia kena masalah. Kalau bayar mahal ya harus untung sebanyak-banyaknya. Makan banyak sekarang. Duh, gak sabar nih buat nyicip semua makanan. Fik, itu udah berapa lapis daging sih? Sosis, sayuran, semuanya ada. Perut kamu kuat gak? Jangan dipaksain, nanti perut kamu malah sakit. Aduh, kalian ini gimana sih? Kalian tinggal makan aja apa susahnya? Makan apa yang udah kalian ambil. Gue makan apa yang gue ambil. Bukannya bilang makasih udah ditraktir, kalian malah protes mulu. Udah gak usah ngurusin perut gue tahu kapasitasnya. Kita itu gak khawatir sama lo. Tapi kalau lo gak khawatir sama diri sendiri, ya terserah aja, itu urusan lo. Kita gak akan ngomong lagi. Kenapa aku jadi gelisah gini sih? Kok rasanya kayak bakal ada yang terjadi deh. Tapi apa ya? Ya Tuhan, semoga aja Fikri gak kenapa-napa. Kamu kenapa, Bu? Kok kelihatannya cuma segitu?
Saya khawatir sama anak saya, Bu. Dia itu kadang suka makan sembarangan. Namanya juga anak muda, Bu, pasti banyak nakalnya. Anak saya juga sama kayak gitu, tapi kalau udah kena batunya nanti juga nggak kayak gitu, Bu. Tadi perasaan saya tuh beneran gak enak, Bu. Ya tapi semoga aja anak saya gak kenapa-napa ya. Saya pusing banget kalau udah menyangkut nama anak. Saya yakin gak bakalan kenapa-kenapa kok, Bu. Kita berpikir positif aja. Fikri, kamu kenapa? Kok kelihatannya kamu kayak gak enak badan gitu sih? Ada masalah atau kamu lagi sakit? Aduh, aku nggak tahu kok aku mual-mual ya. Rasanya perut aku jadi penuh gitu. Kamu gak usah maksa, itu belum habis semua. Aku udah bilang loh sama kamu jangan ngambil banyak-banyak, tapi kamu sama sekali gak mau dengerin aku. Sekarang lihat kan akibatnya. Makanya jangan serakah, jangan berlebihan. Jadi kayak gini kan, kita gak bisa bantu loh. Kamu yang harusnya ngabisin makanan itu. Perut kita udah gak muat lagi. Coba lu tarik napas dulu. Jangan sampai tuh perut lu meledak ya. Punya kepala keras banget sih, jadinya kayak gitu deh. Aduh, kalian itu sama sekali nggak ngasih saran yang bagus ya. Aku itu lagi kesusahan, bukannya bantuin malah pada ngomong kayak gitu. Ya terus kita harus apa? Gak mungkin juga kan kalau kita makan punya kamu. Aku punya ide. Gue masukin ini ke kantong plastik terus bawa ke toilet. Astaga Fik, jangan malu-maluin. Untung aja nggak ketahuan. Aku bisa buang ini, semuanya aman deh. Tapi jangan sampai ada yang tahu. Aku nggak mau kalau sampai ada yang tahu. Kayaknya nggak ada orang deh. Aku buang aja deh ke tempat sampah. Aku nggak bisa bawa pulang. Kalau sampai aku bawa pulang, bisa-bisa ketahuan. Ada yang bisa saya bantu? Tadi saya lihat Bapak kayak kebingungan. Saya lagi cari toilet mbak. Soalnya mau ganti baju. Baju saya ketumpahan makanan. Oh, toiletnya tinggal lurus aja. Nanti di sana sudah ada. Mohon maaf Pak, itu kantong apa ya kalau saya boleh tahu? Ini baju kotor saya yang kena makanan tadi mbak. Saya mau ganti baju lagi. Bau soalnya. Ini juga mau dibuang. Dia mencurigakan. Yang dia buang itu kayaknya bukan baju deh. Hah? Benar dugaan aku. Itu bukan baju, tapi makanan. Kamu lagi ngapain? Aku curiga ada orang yang bawa makanan. Bisa aja dia bawa makanan itu biar nggak kena denda. Dan sekarang aku udah punya buktinya. Aku tinggal cek CCTV. Wah iya sih nggak bener ya. Kita harus lapor juga nih. Jangan sampai kita yang kena sasaran kayak waktu itu. Ayo aku antar kamu. Aku juga nggak bisa biarin ini terjadi lagi. Kok bisa bunyi sih alarmnya? Ini pasti salah. Pak, mohon berhenti. Mari ikut saya sebentar. Saya salah apa pak? Saya nggak bawa apapun kok dari restoran ini. Sumpah pak. Iya saya tahu, tapi kami menemukan rekaman CCTV. Anda membuang banyak makanan. Di mana makanan itu diambil dari buffet. Kayaknya ada yang salah deh pak. Saya sama sekali nggak tahu pak. Mungkin itu orang lain. Kan banyak yang makan di sini juga. Fikri, kayaknya kamu emang harus ikut security ini deh. Jangan ngelak terus, Fik. Kenapa kamu ngomong kayak gitu Anggun? Aku nggak salah kok. Kamu ngomong seolah-olah aku ini salah. Seharusnya kamu itu belain aku, bukan malah ngomong kayak gitu. Kamu tahu kan kalau aku ini nggak salah? Apa-apaan ini pak? Saya kan udah bilang kalau saya itu nggak salah apapun. Kenapa tangan saya dipegang kayak gini? Udahlah Fik, lo mau salah atau enggak, mending ikut dulu aja. Lo bisa ceritain semuanya ke mereka. Jangan ada yang lo tutupin lagi. Kita tahu apa yang lo lakuin. Terus kalian gak mau nolongin gua? Kalian gak ada yang mau nolongin gua? Kalian ini temen gua atau bukan sih? Kenapa kalian malah gak percaya sama gua? Karena lo emang salah Fikri. Lo harus tanggung jawab sama semua yang lo lakuin. Ayo ikut saya. Kita nggak jahat kan? Kita cuma mau Fikri berubah. Kita nggak jahat kok. Yang kita lakukan itu udah benar. Nggak ada yang salah. Sebagai teman yang baik, kita justru jangan bela dia ketika dia salah. Kita sadarkan dia kalau apa yang dia lakukan itu salah. Dan jangan sampai ada yang mengulang kesalahan yang sama. Aku juga sama, meskipun sebenarnya aku kasihan sama dia, tapi ini demi kebaikan dia juga. Aku nggak akan bela dia. Semoga aja ini bisa bikin dia berubah jadi lebih baik. Iya, semoga aja. Itu harapan kita semua. Oh iya, kita pulang yuk. Kita juga harus ngasih tahu Bu Romlah. Dia pasti nungguin anaknya. Iya, setuju. Kenapa sih gue harus rakus banget kemarin? Coba aja kalau gue gak rakus, gak serakah, gak berlebihan, mungkin semuanya gak akan kayak gini. Gue udah bener-bener muak sama semua cucian ini. Tapi kalau gue gak kerjain ini semua, gue bisa lebih lama lagi di sini. Bener apa yang ibu bilang, sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Sekarang gue jadi terjebak di sini karena kesalahan gue sendiri. Dan yang pastinya gue udah gak dengerin omongan orang tua. Kualat nih namanya. Sekarang kamu tahu kan mana yang lebih mahal, harga makanan atau harga diri?
Iya saya tahu bu kalau saya itu salah. Tapi bisa nggak jangan ngomong kayak gitu terus setiap kali ibu mengawasi saya. Saya bosen bu jawabnya. Kesalahan saya emang besar, tapi nggak bisa dimaafin aja gitu bu. Saya sengaja mengulangi pertanyaan saya setiap hari supaya kamu ingat, supaya kamu sadar. Maaf kalau bikin kamu kesel. Omong-omong soal maaf, saya sudah memaafkan kamu, tapi bukan berarti kamu bisa bebas dari hukuman. Ya kalau kayak gitu sama aja bohong dong bu. Bilang aja bu manajer ini belum maafin saya. Ternyata pikiran kamu itu masih anak-anak ya. Badan doang kayak orang dewasa, tapi nyatanya masih bocah. Kenapa ibu ngomong kayak gitu? Saya udah dewasa ya bu. Saya tahu kok mana yang salah dan mana yang benar. Tapi buktinya kamu ada di sini kan, Fikri. Kamu dapat denda seperti ini biar kamu bisa mikir. Kesalahan itu pasti ada hukumannya, biar ada efek jerahnya. Kalau kamu cuma dimaafkan tanpa diberikan efek jerah, saya yakin kamu gak akan berubah. Saya minta maaf bu. Tak apa, saya maafkan lagi. Jangan dilihat dari sisi yang buruk menurut kamu, tapi coba lihat sisi lainnya, sisi yang bisa jadi manfaat buat kamu. Mungkin apa yang dibilang sama bu manajer restoran tadi ada benernya juga. Gue harus lihat dari sisi lain. Ini hari terakhir Fikri dapat hukuman. Semoga aja dia langsung pulang. Aku udah kangen banget sama anak aku. Akhirnya kamu pulang juga nak. Ibu kangen banget sama kamu. Gimana? Kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok bu. Alhamdulillah aku sehat. Ibu gak usah khawatir. Gimana ibu gak khawatir sama kamu? Ibu itu tiap malam khawatir, gak bisa tidur mikirin kamu. Kamu gak pulang. Abdul bilang kamu dikasih denda karena buang makanan. Perut kamu juga katanya sakit. Aku minta maaf ya bu. Aku tahu kalau selama ini aku udah salah. Aku gak mikir resikonya bu. Sekarang aku sadar gak seharusnya aku kayak gitu bu. Ibu bener, sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Ibu senang kamu sudah berubah jadi lebih baik. Jangan diulangin lagi ya nak. Ibu benar-benar gak mau kalau kamu celaka lagi. Iya ibu, aku janji gak akan ngulanginya lagi. Aku janji gak akan berlebihan lagi. Bukan cuma soal makan, tapi dalam hal yang lain. Setiap kali aku makan atau melakukan hal yang berlebihan, badan aku langsung gak enak rasanya bu. Makanya sekarang aku semangat buat berubah. Akhirnya lo pulang juga. Kasihan toh ibu lu nangis terus gara-gara anaknya ditahan di restoran buat jadi tukang bersih-bersih. Makasih ya Dul, lo udah bantu buat jaga ibu gua. Sekarang gue udah berubah. Gue gak akan kayak gitu lagi. Gue udah tobat. Gak mau gue makan di all you can eat kalau berlebihan. Bukan cuma perut yang sakit, semua badan juga jadi sakit. Nah gini kayak dari dulu. Gue yakin di sana lo pasti dapat banyak pelajaran. Itu udah pasti. Gue belajar bahwa hidup itu emang gak semestinya buat berlebihan. Yang cukup-cukup aja juga bagus kok. Kita ngobrolnya di dalam aja yuk. Sekalian ibu udah masakin makanan yang enak buat kita makan. Wah, saya boleh ikutan gak bu? Kebetulan saya belum makan. Boleh dong, ayo kita masuk. Sekalian Fikri juga pasti mau istirahat kan?